Halo, Ada, Pak. oke. Tolong dijelaskan nomor satu ini, yang lain eh, menyimak ya. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau kita bisa diskusikan. Nomor satu, Mbak. Coba silakan, Mbak. Jadi silakan, Mbak. Baik, sebentar, Pak. Saya yang scroll aja nanti. Jadi soal nomor satu itu pembuktian teorema 2.8. Teoremanya itu yang pertama, bilangan real itu adalah elemen dari M cantik, measure. Terus yang kedua itu, jika E elemen M, maka E komplement juga elemen M. Dan yang ketiga itu, jika EN elemen M untuk semua N-nya 1, 2, sampai seterusnya, maka union dari N sama dengan 1 sampai hingga EN itu elemen M juga. Nah, jika selain itu, di sini tulisnya EJ dan EK itu tidak sama dengan himpunan kosong. Untuk J tidak sama dengan K, maka M Union. gabungan union dari N-nya itu 1 sampai hingga EN itu sigma sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai hingga M-nya EN. Nah, di sini saya tulis dulu definisi keterukuran itu, elemen M itu berarti untuk setiap A subset bilangan real itu berlaku, ini measure ya, Pak? Ya, M outer measure. M Silakan. outer measure A itu sama dengan M outer measure A dan E ditambah Outer measure aja, nggak usah M outer measure. oh Outer measure A. outer measure A sama dengan outer measure A dan E ditambah outer measure A dan E komplement. Irisan bukan dan. Oh, irisan. A irisan E. A Ulang. irisan E ditambah outer measure A irisan E komplement. Terus Nah, ini pembuktian yang pertama itu, yang bilangan real elemen M, itu akan dibuktikan bilangan real elemen dari M. Untuk sebarang A subset bilangan real, A irisan bilangan real adalah A, dan A irisan real komplement itu tidak sama dengan himpunan kosong. sama Karena sama atau tidak sama? Ya, nulisnya. sama dengan himpunan tidak kosong, Pak. Tidak kosong atau bulan kosong? Himpunan kosong. Lanjut. Dan karena outer measure himpunan kosong itu sama dengan 0, di sini diperoleh outer measure A itu sama dengan outer measure bilangan real ditambah outer measure A irisan bilangan real ditambah outer measure A irisan bilangan real komplement. Di mana outer measure A irisan bilangan real komplementnya itu himpunan tidak kosong dan sama dengan 0.
Jadi, kalau yang saya tulis di sini karena dia sesuai dengan definisi keterukuran, maka ini saya salah tulis, harusnya terbukti bilangan real itu elemen dari M. Oke, yang lain mungkin ada komentar tulisan ulang dari bukti bagian 1 ini. Sudah cukup jelas atau ada yang masih kurang jelas? Ada pertanyaan? Oke, saya beri beberapa catatan ya. Perhatikan sebelumnya ya. Teorema 28 itu ada 3 pernyataan. Pertama, R anggota M. Ya. Lalu yang kedua, jika E anggota M, maka E komplement anggota M. Yang ketiga, jika EN anggota M, untuk semua N 1, 2, dan seterusnya, maka gabungannya atau union N1 sampai hingga EN anggota M. Berikutnya, ini ada tambahan statement ya. Tambahan statementnya itu Anda menerjemahkan jika selain itu kalau bahasa Inggrisnya moreover ya. Ya apa namanya? Ya boleh selain itu atau sebagai tambahan. Jika ya, atau selanjutnya jika boleh saja kata-katanya silahkan saja dipilih. Kalau kata jika selain itu sepertinya akan nggak enak gitu didengar ya kalau menurut saya. Mungkin akan lebih baik Anda tuliskan begini. Ini kan sebenarnya kan ini ya apakah koma atau titik gitu ya. Di sini silahkan. Misal titik juga nggak apa-apa. Nah, Anda bisa tambahkan. Ini selanjutnya jika. Nah, selanjutnya jika J iris EK himpunan kosong untuk tambahkan untuk setiap di sini. Untuk setiap J yang tidak sama dengan K, maka berlaku ini. Oke. Ini pernyataan teoremanya. Lalu sebelum Anda menulis ulang bukti Romawi 1, 2, yang saya minta saja membuktikan Romawi 1 dan 2 saja. Anda mengutip definisi keterukuran. Oke, Anda boleh definisi keterukuran. Ya. Definisinya, definisi berapa itu ada nomornya ini ya. Ada nomornya. Sebenarnya dikatakan definisinya lebih tepatnya begini. Himpunan E subset R ya dikatakan terukur, bahasa Indonesianya measurable, gitu kan? Measurable jika untuk setiap A subset R berlaku ini. Ya. Jika berlaku outer measure dari A sama dengan outer measure dari A iris E ditambah outer measure dari A di iris E komplement. Atau ini di mana outer measure. Nah,
Kalau ini misalkan kita beri nomor, atau kita beri tanda bintang, jika E memenuhi definisi ya, tersebut, maka akan dituliskan C itu anggota M yang cantik ini, M ya. Atau ini juga Anda nggak salah ya, ya anggota M berarti, tapi di sini kalau Anda menuliskan seperti yang tulisan Anda, di dalam pikiran Anda sudah tahu bahwa M ini adalah koleksi himpunan yang terukur. Nanti kalau Anda lihat lagi pada definisinya, jadi himpunan E subsetnya dikatakan terukur atau measurable jika untuk setiap ya, jika untuk setiap A subset R berlaku ini. Nah, lalu jika E memenuhi definisi tersebut atau memenuhi definisi ini, atau Anda boleh juga pakai kalimat lain, jika E memenuhi bintang, boleh saja, maka dituliskan E anggota M. Jadi M inilah himpunan yang memenuhi sifat bintang. Nah, E-nya ini dikatakan ya, E dinamakan himpunan terukur. Himpunan terukur. Terukur lebek ya, lebih jelas namanya. Himpunan E dinamakan himpunan terukur lebek. Atau E dinamakan himpunan terukur lebek ya tadi saya bilang. Himpunan terukur itu bahasa Inggrisnya himpunan terukur atau measurable set, atau himpunan yang dapat diukur. Terukur itu artinya dapat diukur ya. Himpunan terukur lebek. Nah, karena lebek orang yang menemukan. Nah, lalu pada buktinya, ya Anda boleh untuk sembarang A subset R, ini tambah kata-kata yang lebih memperjelas. Untuk sembarang A subset R berlaku, jangan komah ya. Komah, ya sebenarnya nggak apa-apa. Nah. Oke, tapi kalau Anda boleh ditambahkan kata berlaku, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. A irisan R itu A dan A irisan R pemrograman kosong. Dan karena M bintang 0 diperoleh, nah Anda kan akan membuktikan R-nya itu terukur, berarti R akan memenuhi bintang, maka R harus memenuhi M bintang A sama dengan M bintang A iris E ditambah M bintang A iris komplement. Nah, kalau Anda ditanya
diperoleh M bintang A sama dengan ini, M bintang A iris R ditambah M bintang A iris R komplement, itu Anda kalau ini saya tutup, nggak terlihat kan ya, kalau ini saya tutup ya. Kalau ini sementara saya coret sebelum Anda melakukan itu, maka ketika Anda misalnya M bintang A sama dengan M bintang A iris R ditambah M bintang A iris komplement, kalau Anda ditanya alasannya apa, kita nggak bisa jawab. Karena itu yang harus dibuktikan. Nah, karena itu yang harus dibuktikan, membuktikan itu bisa dari yang sederhana, yang kompleks disederhanakan, yang kompleks, yang bentuknya kompleks disederhanakan. Maka cara menulisnya, Anda memulainya langsung dengan ini dulu. Anda memulainya dengan ini, jangan ditulis dulu ini. Jadi ruas kanan dulu, Anda sederhanakan. M bintang A iris R tambah M bintang A iris R komplement, yang M bintang A iris R itu menjadi MA, ya, ini menjadi MA karena ini, lalu yang MA iris R komplement jadi M himpunan kosong, itu karena ini, ya, baru M bintang A plus M bintang A, M bintang himpunan kosong itu 0, sama dengan M bintang A, ya. Nah, di sini sampai di sini Anda sudah memperoleh suatu pernyataan bahwa M bintang A iris R tambah M bintang A iris R komplement sama dengan M bintang A. Boleh dibalik, M bintang A sama dengan M bintang A iris R tambah M bintang A iris R komplement. Dan ini sesuai dengan definisi keterukuran. Ya, jadi terbukti R anggota M. Seperti itu ya, lebih jelasnya. Paham, Mbak? Lebih paham? Lebih paham, Pak. Yang lain? Paham, Prof. Oke, sekarang yang kedua, Mbak. Yang kedua. Coba jelaskan, Mbak. Selanjutnya untuk bukti teorema yang kedua itu teoremanya jika E anggota M cantik, maka komplement dari E itu juga M, anggota M. Nah, di sini untuk pembuktiannya akan dibuktikan yang komplement itu. Ambil sebarang A subset bilangan real, dan karena E itu measurable atau terukur, maka outer measure A itu sama dengan outer measure A irisan E ditambah outer measure A irisan komplement dari E. Komplement. Nah, berdasarkan sifatnya komplement sendiri, kalau E komplement dikomplementkan, itu hasilnya kan E juga. Makanya terbukti E komplement itu anggota dari M. Ya, apa namanya? Yang lain sudah jelas atau ada pertanyaan? Oke, saya akan memperjelas sedikit. Perhatikan semuanya. Saya akan lebih memperjelas, ya. Akan dibuktikan jika E anggota M, maka E komplement anggota M. Anda mulai dengan ambil sembarang A subset M. Berarti gini, seandainya ini belum ada buktinya, karena Anda kan menulis bukti, artinya menulis ulang bukti, ya. Cara berpikirnya begini, Mas, Mbak, ya. Diketahui E anggota M, maka E komplement anggota M. Dalam pikiran Anda, dalam kepala Anda, yang harus dibuktikan ini, itu artinya apa? Gitu. Ya. Pernyataan ini tuh artinya apa? Itu penting. Jadi di dalam pikiran Anda, E komplement anggota
M, jika dan hanya jika, ya pakai simbol ini, untuk setiap A subset R berlaku, atau tanda koma juga boleh, M bintang A sama dengan M dari A iris E komplement ditambah M dari A iris E komplement komplement. Itu yang dalam kepala Anda harus tunjukkan itu, harus tunjukkan ini. Karena Anda harus membuktikan E komplement anggota M. Ya. Ini penting. Jadi, ini dalam pikiran Anda harus terbayang ini yang harus dibuktikan. Karena Anda tahu, kan ini Anda tahu di sini. Anda memulai ambil sembarang A subset R, ambil sembarang A subset R. Karena itu terukur, maka M bintang A sama dengan M bintang A iris E sama dengan M bintang A iris E komplement. Ya, ini apa namanya suatu pengertiannya ya. A terukur itu maksudnya ini. Itu diketahui. Saya beri tanda bintang. Nah, karena bentuknya simetris, tadi Anda mengatakan simetris artinya komplement, komplement, sama komplement. Maka tulis saja, jangan di situ posisinya. Karena, ini aja dipindah, Mbak. Karena E komplement dikomplementkan sama dengan E, maka nah, makanya ini Anda harus nanti sampai kepada satu kesimpulan yang itu yang Anda bayangkan dalam pikiran Anda. Ya. Nah, untuk sampai kepada ke situ bagaimana? Ya. Maka, nah, saya akan tulis ulang di sebelahnya. Maka, ya, M bintang A sama dengan, atau kalau Anda ingin lebih jelas, saya akan bisa tulis. Oke, yang ini, yang tanda panah ini saya buang aja. Maka, ya dari bintang yang di atas ini, M bintang A sama dengan M bintang A iris E ditambah M bintang A iris E komplement. Aduh, kurang besaran nulisnya. Maka M bintang A sama dengan M bintang A iris E tambah M bintang A iris E komplement. Nah, yang A iris E, Anda kan tahu E sama dengan E komplement sama M bintang A iris E-nya itu saya ganti dengan E komplement. Komplement plus M bintang A iris E komplement. Ya. Nah, lalu ini kita bisa tulis, saya tukar posisinya. M bintang yang belakang saya tulis di depan, A iris E komplement ditambah M bintang A iris
E komplement, komplement. Dan ini sudah sama seperti yang di atas. Nih. Jadi M bintang A sama dengan M bintang A iris E komplement ditambah M bintang A iris E komplement komplement. Nah, ini jadi ya udah. E komplement anggota M. Saya ulang. Kalau A subset R, nah saya coret-coret dulu nanti saya hapus lagi. Kalau A subset R, kalau A subset R dan E terukur, maka berlaku ini, ya, berlaku ini. Kemudian kita akan membuktikan E komplement terukur. E komplement terukur itu ya kalau berlaku ini. E komplement terukur itu kalau berlaku ini. Gitu. Maka kita harus membuktikan MA bintang sama MA iris E komplement ditambah MA iris E komplement komplement. Nah, kenapa? Ini tadi. Terhapus. Terhapus. Lalu membuktikannya karena E komplement sama E, maka dari bintang itu, dari bintang ini kita salin lagi. Lalu E-nya diganti dengan E komplement. Komplement. Lalu ditukar tempat. Nah, ekspresi yang terakhir sudah sama dengan yang biru, maka itu memenuhi definisi. Jelas nggak? Sudah tambah jelas nggak, Mbak? Iya, Prof. Oke. Jadi lebih mudah dipahami ya. Karena kalau Anda menuliskan karena bentuknya simetris, itu maksudnya apa gitu orang. Padahal maksudnya bentuk simetris kan E komplement dikomplementkan sama dengan E. Lanjut, yang ini 3 saya nggak minta buktikan ya, Anda kerjakan juga ini. Saya ini susah ini, saya terlewat ini, panjang sekali. Nah, yang ini biar cepat saya koreksi aja. Jika EN anggota M untuk semua N satu dan maka irisannya anggota M. Anda gunakan hukum De Morgan ini. Karena setiap EN anggota M maka berdasarkan sifat komplement anggota M. Selain itu, karena M total countable ini, kemudian ini. Bukti ini dari sisi alur agak apa namanya mungkin kurang bagus. Misalnya ini masih boleh dibilang semacam apa ya, scratch ya, coret-coret dulu sebelum kita membuat bukti yang bagus. Kalau di textbook nggak apa-apa, tapi kalau kita ingin menuliskan yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang, kita akan lebih baik menuliskannya begini ya. Saya tidak menyalahkan ini, hanya agak kurang sempurna. Saya akan tuliskan bukti yang barangkali lebih mudah dipahami. Jika EN anggota M, ya, maka Anda memulainya dengan kalimat ini, ya, kalimat ini. Bukti karena
EN anggota M untuk setiap N1, 2, dan seterusnya, maka ingat dalam pikiran kita EM itu sigma field, maka komplemennya, maka EN komplement anggota M ya untuk setiap N1, 2, 3. Jadi yang ini sebagai awalan ya, tulis di awal ya. Nah, boleh lalu setelah itu Anda lanjut ini, tulisan Anda ini boleh digunakan ini. Selain itu, karena M tertutup union countable, nah ini terjemahannya nggak bagus ya. Karena M tertutup terhadap jangan union countable ya. Karena M tertutup terhadap operasi countable union, ya, akan lebih baik kalau terhadap operasi countable union. Ini biar nggak terlalu banyak coretan, saya akan hapus saja. Kita sudah salin, ya. Karena M tertutup terhadap operasi himpunan ya, operasi countable union, maka ini nah setelah itu Anda bisa misalnya dengan menggunakan hukum De Morgan, jadi menggunakan hukum De Morgan oleh irisan N1 sampai tak hingga EN itu ternyata sama dengan sebentar. Ini Anda betul, saya yang salah. Lalu Anda melanjutkan dengan ini boleh. Kemudian nah, maksudnya setelah ini. Nah, ini sama dengan union N1 sampai tak hingga EN komplement nah, anggota ya yang ini kan anggota M ya, lalu Anda baru simpulkan jadi irisan N anggota M saya kira akan lebih mudah dipahami oleh pembaca ya. Jadi gini, karena EN anggota M untuk setiap N1 dan seterusnya, maka EN komplement anggota M. Kalau Anda ditanya, ini sifat dari teorema yang ke teorema 28 Romawi 2. Ya. Lalu berikutnya, selain itu karena M tertutup terhadap selain itu karena M tertutup terhadap operasi countable union, maka gabungan N1 dan N komplement juga anggota M. Kemudian komplement dari himpunan tersebut juga berada dalam M. Dalam titik kedua, ini sama dengan M. Lalu dengan menggunakan hukum De Morgan, diperoleh irisan ini ternyata sama dengan gabungan EN komplement dikomplementkan. Sementara yang EN komplement yang ini, ya, yang gabungan ini kan sudah anggota M. Jadi di sini kita memperoleh
irisan EN anggota ya. Jadi seperti itu, saya kira lebih jelas. Pembuktian definition. Nah, nggak boleh, Mbak. Nggak pernah ada pembuktian definisi, Mbak. Definisi itu tidak untuk dibuktikan. Yang dibuktikan itu sifat. Bisa berupa teorema, bisa berupa proposisi, atau pokoknya sifat atau mungkin nggak diberi nama. Jadi definisi itu pengertian yang tidak dibuktikan. Di sini apa namanya? Kalau M anggota M, ya, kalau M anggota M, maka kita akan menuliskan M bintang E itu sama dengan ME. Jadi M bintangnya diganti huruf M, ya. Dan M ini dinamakan sebagai Lebesgue measure. Oke, ini saya simpan. Nanti saya kirim lagi ke Anda. Saya minta. Melanjutkan materinya. Ya. Apakah Anda sudah melihat tayangan saya? Sudah terlihat, Prof. Sudah, Prof. Di buku ini di bagian tertentu waktu itu saya ada yang bilang yang saya ingin tunda penjelasannya. Mana itu? Yang saya ingin tunda penjelasannya. Masalah ini. Nah, ini ditunda dulu. Tapi sebelum itu saya ingin agak lebih ke bagian tadi yang saya tandain. Borel sets ya. Kalau Anda baca book paper, baca buku, mungkin Anda nanti akan menjumpai apa itu Borel set. Ya. Anda mungkin akan menjumpai kata Borel set. Anda perlu tahu, ini penting, ini satu apa namanya, satu pengertian yang Anda perlu tahu ya, apa itu Borel set. Nah, begini, saya ya mungkin saya tulis di sini karena apa? Ya, bagusnya nanti Anda punya catatan yang rapi, ya, karena saya ini biar efektif aja, saya menggunakan space-space yang kosong di buku gitu. Ya, catatan. Menurut teorema
koleksi himpunan terukur Lebesgue atau notasinya M cantik, minggu yang lalu kita sebut adalah sigma field. Ya. Sigma field yakni memenuhi sifat yang pertama. Jadi yang apa proposisi atau teorema yang kita bahas ya, R anggota M, yang kedua K E anggota M, maka E komplement anggota M, dan yang ketiga jika E1 atau EN sama aja E2 dan seterusnya anggota M, maka union N1 sampai tak hingga EN juga anggota M. Ya. Di kuliah awal dulu juga saya pernah memberikan definisi sigma field. Saya sudah berikan contoh, bahkan di UTS juga ada yang terkait dengan sigma field. Pada minggu lalu saya berikan penjelasan bahwa kondisi oke, warna-warni biar agak jelas. Kondisi 1 yaitu R anggota M dapat diganti dengan himpunan kosong anggota ya, kan kalau himpunan kosong anggota M komplemennya R anggota M. Jadi kalau Anda menemui definisi sigma field, kalau Anda baca buku tentang definisi sigma field, ya kalau misalnya yang nomor 1 pakai R anggota M atau himpunan kosong anggota M, itu jangan dipertentangkan, dua-duanya equivalent. Nah, lalu catatan yang pertama. Kedua, kalau saya punya himpunan itu sebagai warna hitam, contoh ini kasus ini. Misal S himpunan yang anggotanya bilangan 1, 2, 3, dan 4. Lalu saya punya koleksi F himpunan yang anggotanya himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1 dan 2, lalu himpunan yang anggotanya S. Ini sigma field atau bukan? Halo? Masih ingat ini sigma field atau bukan?
Bukan, Prof. Kan, Prof. Bukan. Kenapa? Karena sifat keduanya itu kan kalau elemen dari sigma field, jadi A komplemennya harus di sigma fieldnya juga ya. Nah, di situ kalau kita pilih A-nya himpunan 1,2 itu dia nggak punya komplemennya, Prof. Yaitu kalau komplemennya itu kan 3,4 ya, tapi di situ nggak ada 3,4-nya itu nggak ada di F, Prof. Oke, bagus. Ya. Betul. Jadi ini bukan sigma field. F1. F bukan sigma field. Saya bisa saya jangan pakai F deh. Saya pakai huruf lain saja, huruf G, huruf G aja. G. G ini bukan sigma field. Saya bisa menambah elemen dari G sedemikian rupa sehingga menjadi sigma field. Ya. Saya buat F1 timbunan kosong, timbunan 1, 2, lalu saya masukkan komplemennya. Komplemennya 1, 2 apa? 3, 4 kan? 3, 4, S. Ya. Ini sigma field atau bukan sekarang? Iya, Prof. Menjadi sigma field. Saya menambah 1 saja, ini menjadi sigma field. Ya. Kalau saya tambah lagi elemennya menjadi himpunan kosong, himpunan 1, 2, himpunan 3, 4, lalu saya tambah 1 lagi, lalu S, ini sigma field bukan? Bukan, Prof. Bukan, karena ada 1, muncul 1, komplemennya nggak ada kan? Jadi ini bukan sigma field. Tapi kalau saya punya F2-nya, F2-nya itu himpunan semua himpunan bagian dari S. Himpunan kuasa. Atau sering kita tulis sebagai 2 pangkat S. Himpunan semua himpunan bagian dari S. Tentu ini sigma field ya, karena pasti memenuhi sifat-sifat 1, 2, 3. Kita sudah pernah belajar dulu. Ini sigma field. Ya. Di sini dari koleksi G dapat ditambah dari koleksi G yang bukan sigma field dalam hal ini, G yang bukan sigma field dapat ditambah elemennya menjadi
sigma field. Ya. Misalnya F1 dan F2. Anda bisa juga menambah elemen dari G dengan elemen lain, misalnya tadi, kalau saya tambah dengan elemen 1, lalu Anda bisa tambah lagi dengan elemen 1 komplemennya, lalu cari nanti gabungannya, irisannya, dan sebagainya. Nanti Anda akan bisa mendapatkan, mungkin Anda akan mendapatkan sigma field yang lain yang berbeda dengan F1 dan F2. Jadi koleksi G yang bukan sigma field ini dapat ditambah elemennya sehingga menjadi sigma field. Nah, sigma fieldnya itu bisa ya F1, contoh ini bisa F2, bisa juga yang lain. Oke, sementara sampai situ dulu, nanti saya di bawahnya ada kaitannya. Nah, sekarang ada satu sifat bahwa kalau kita punya sekumpulan sigma field, ya, maka irisannya juga merupakan sigma field. Ya. Perhatikan teorema 215. Irisan dari family, koleksi keluarga, family, sigma field juga adalah sebuah sigma field. Ini boleh saja teorema ini kita bisa tuliskan seperti ini. Jika ya, F alpha adalah sigma field untuk setiap alfa anggota himpunan lambda, ini lambda panjangnya, ini kita sebut indeks set, atau kalau Anda kita sebut indeks set, maka irisan alfa, irisan atas seluruh alfa dari F alfa juga merupakan sigma field. Ya. Jadi teorema 215 yang di sini bunyinya the intersection of a family of sigma field is a sigma field. Anda boleh membuat dengan kata-kata Anda sendiri menjadi misalnya yang saya tulis biru ini. Jika F alpha ada sigma field untuk setiap alfa anggota lambda, lambdanya indeks set, maka irisan alfa anggota lambda, F alpha juga merupakan sigma field. Ya. Maknanya sama. Ya. Jadi Anda boleh menulis teorema 215 ini dengan tulisan yang warna biru. Ya. Nah, sekarang buktinya kita pahami. Misalkan F alpha adalah sigma field untuk alfa anggota lambda. Ya. Lab itu bisa misalkan, tapi di sini secara implisit juga kita mengatakan sembarang gitu. F alpha adalah ini. F alpha adalah sigma field untuk alfa anggota lambda. Nah, untuk alfa anggota lambda ini tidak spesifik, artinya di sini sembarang. Secara implisit itu kita mengambil F alfanya itu F alfanya itu sembarang. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris biasa ditulis seperti ini. Ini artinya alfanya sembarang. Alfanya sembarang.
Nah, lalu ya, put itu artinya kita tulis, misalkan, atau notasikan, ya, boleh saja bahasa kita notasikan dengan F cantik, sama dengan irisan alfa anggota lambda F alfa. Nah, kita akan membuktikan bahwa F itu adalah sigma field. Untuk membuktikan F sigma field, ya kita harus mengacu pada definisi sigma field itu apa. Sigma field itu memenuhi sifat 1, 2, 3. Satunya boleh R anggota M, boleh juga himpunan kosong yang anggota M. Silahkan saja, sama saja. Ya. Nah, di sini kita menggunakan yang R. We verify condition of the definition. Yang pertama, R anggota alpha, for all alpha anggota alpha, so R anggota F. Yang kedua, jika anggota, nah sebenarnya sebelum yang kedua, ini kalau Anda nuliskan di dalam, kalau Anda ingin lebih jelas, Anda bisa nuliskan ini. Ya, nomor 1. Tadi kan misalkan yang di atas sudah F alpha anggota R. Ya, Anda nulis yang nomor 1 ini Anda boleh perjelas begini. Ya. Karena F alpha sigma field untuk setiap alpha anggota lambda, maka R anggota F alpha untuk setiap alpha anggota lambda, sehingga ya R, nah kalau F anggota alpha untuk setiap alpha anggota lambda artinya R anggota irisan. Nah, kita dulu di bab pertama, pertemuan pertama atau kedua itu saya membahas tentang himpunan ya. R anggota irisan dari F alpha yang tidak lain, sebentar biar tulisnya enggak, sehingga R anggota irisan alpha anggota lambda F alpha yang tidak lain ini adalah F ya. Jadi kalimat yang pertama yang sependek itu kalau Anda mau tulis secara lebih jelas bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, yang kedua, jika E anggota F, artinya kalau E anggota ini, kita harus buktikan bahwa E komplement juga anggota F. Jika E anggota F, F itu apa? Irisan. Maka E anggota F alpha untuk setiap atau untuk semua alpha anggota lambda. Itu pengertian dari irisan. Lalu karena F alpha sigma field, maka komplemennya juga anggota F alpha. Saya kira jelas. Ya, tentu untuk setiap alpha anggota lambda. Sehingga nah, kalau Anda mau perjelas, ENSO ya, E komplement anggota F, ini kalau mau Anda perjelas, ENSO itu maka ya, atau sehingga, kalau ininya mau diganti boleh, kalau ini mau diperjelas, memperjelasnya begini. Ya. Sehingga E komplement ya tambah saja anggota
irisan alfa anggota lambda F alfa sama yang ini sama dengan F. Kalau ya tambah sedikit aja boleh ya, boleh ditambah seperti itu. Yang ketiga, jika E komplement EK anggota F untuk sigma K, maka EK anggota F alfa, ya, jadi EK anggota F, K-nya 1, 2, 3. Maka EK anggota F alfa untuk setiap alfa dan K, maka gabungannya juga akan merupakan anggota F alfa untuk semua alfa, ya, untuk semua alfa, sehingga kalau digabung, ya, unionnya juga anggota X. Ya. Jadi saya kira ini tidak sulit, ya. Lalu kita punya definisi. Sebelum ke definisi, saya pancing dengan satu ilustrasi. Kalau saya punya koleksi G yang isinya himpunan kosong, lalu interval misalnya A, B, lalu R. Ya. Sigma field bukan ini? Baca terima telepon dulu. Enggak. Belum. Tangan. Gimana, Pak? Oh, lagi ngajar soalnya, lagi ngajar. Mendesak enggak? Udah, lanjut aja. Saya telepon balik nanti ya. Ya, ya, makasih. Tadi ketika saya membuat ilustrasi ini, saya punya S, lalu saya punya G, himpunan kosong, 1, 2, S. Ini kan bukan sigma field kan? Lalu saya punya, apa namanya, sekarang kita bicaranya semestanya bilangan real. Lalu saya punya koleksi G, ini juga bukan sigma field. Saya bisa menambah elemen koleksi G menjadi F1 sehingga menjadi sigma field. Itu apa? Himpunan kosong A, B, sebelum nanti saya gabung dengan R, tambahkan R, apalagi yang harus saya tambahkan biar menjadi sigma field. Bantu saya. Halo? Masih ngikutin nggak?
Masih, Prof. Apa yang harus ditambahkan? Komplemennya kan? Apa komplemennya? Nih, saya punya, ini bilangan real. Saya punya interval A, B. Ini himpunannya. Komplemennya apa? Negatif tak hingga sama Sampai A. sampai A, terus eh, B sampai tak hingga, Prof. Betul. Komplemennya ini. Ya kan? Iya, Prof. Nah, saya akan tuliskan komplemennya, saya tambahkan himpunan yang biru ini. Yang biru adalah, hati nulisnya, minta hingga sampai A, gabung B sampai A hingga. Ya, perhatikan nulis komplemennya. Ya, ingat ini interval ya, AB ini interval ya. Anda harus jeli betul bacanya, ini interval. Interval itu himpunan. Ya. Ini sigma field ini. Ya. Nah, saya ingin Anda nanti saya beri tugas deh. Atau ini biar nggak kehapus deh, biar apa namanya? Biar Anda ini tadi AB warnanya biar apa namanya? Enggak, biar warnanya sesuai bagus. Jadi kalau ini AB, maka komplemennya nih saya warnain yang merah. Ini komplemennya. Nih, saya ingin memberikan tugas ke Anda. Saya punya G sama dengan himpunan yang anggotanya himpunan kosong, lalu interval 2 sampai 5, lalu saya tambah lagi interval misalnya berapa ya, 7 sampai 9, lalu F, ini tentu bukan sigma field. Tugasnya tambah elemen G sehingga menjadi sigma field. Tentu Anda harus menambahkan komplemennya 2,5, komplemennya 7,9, tapi tidak cukup berhenti di situ. Anda harus lihat ada sifat pada definisi sigma field. Oke, kembali ke ini, ke G.
Himpunan kosong A, B, dan R. Bukan sigma field. Lalu atau bahkan kalau gini, tadi saya akan buat lebih ekstrim, saya buat lebih ekstrim. Saya punya himpunan yang berisi sebuah interval A, B saja. Himpunan yang isinya sebuah interval A, B. Ini interval. Ya, tentu ini bukan sigma field. Syaratnya sigma field tentu Anda harus menambah himpunan kosong, menambah R, A, B sendiri harus dimasukkan, komplemennya harus dimasukkan. Nah, sekarang kalau saya punya G-nya itu himpunan yang isinya interval 2,5 dan interval 7,9, tentu ini bukan sigma field. Pertanyaannya, tambah elemen-elemen dari G sehingga menjadi sebuah sigma field. Jawaban yang paling mudah, udah aja ambil G, F adalah himpunan, semua himpunan bagian dari R, itu pasti sigma field, pasti memuat ini. Tapi saya minta yang selain F, selain yang himpunan kuasa, selain yang himpunan kuasa. Jadi selain F ya, selain himpunan kuasa. Jawabannya selain himpunan kuasa. Bukan jawaban. Catatannya yang saya minta jawabannya selain F yang himpunan kuasa. Jadi Anda cari F yang bukan himpunan kuasa. Baik, tadi kita sudah sampai kepada sifat teorema 215. Kalau kita punya F alpha itu sigma field, berapapun banyaknya untuk setiap alpha anggota himpunan indeks, maka irisannya juga merupakan sigma field. Nah, sekarang kalau saya punya G sama dengan himpunan semua interval. Ya, kita nggak bisa menuliskan ada interval 0,1, interval 0,2, 0,1/4, 0,1000, min 1,100. Jadi semua interval, baik yang terbuka maupun yang setengah terbuka, setengah tertutup. Nah, himpunan semua interval ini tentu juga bukan sigma field, ya, bukan sigma field. Himpunan semua interval. Anda bisa bayangkan, tak hingga interval itu semua interval, ya batas kirinya sembarang itu banyaknya sebanyak tak hingga. Tapi nanti kita bisa membuat F, ya. Nah, sebentar. Saya ingin ada sedikit fakta lagi yang tadi saya belum tuliskan. Tadi yang ke atas lagi. Saya punya G bukan sigma field. F1 sigma field. Nah, dari fakta itu saya bisa menuliskan bahwa koleksi G itu ternyata himpunan bagian dari F1. G juga himpunan bagian dari F2.
Mengapa? G memuat himpunan kosong ada di F1, 1,2 ada di F1, S ada di F1. Ya, jadi G himpunan bagian dari F1. G pun subset, bukan ya, himpunan bagian. Maka G juga himpunan bagian dari F2. Ya. Nah, nanti kita kalau G semua interval, maka kita dapat membuat atau menambah elemen G atau membuat sigma field, ya, sigma field F alpha misalnya, sehingga G ini himpunan bagian dari F alpha. Ya. Kita nggak bisa membayangkan anggotanya, tapi paling tidak himpunan kuasa. Ya. Anda bisa G, bayangkan G itu semua interval. Intervalnya boleh terbatas, boleh tidak terbatas, boleh tertutup, tidak terbuka, setengah tertutup, setengah terbuka. Itu bukan sigma field. Tapi kita dapat membuat sigma field F alpha dengan menambah elemen dari G sehingga menjadi sigma field. Ya. Jadi G nanti himpunan bagian dari alpha. Ya. F alpha yang dapat dibuat itu tidak hanya satu. Ya. Pada umumnya ya tidak hanya satu. Banyak gitu ya. Umumnya banyak gitu. Nah, dari F alpha yang dapat dibuat yang banyak itu, kita bisa mencari irisannya. Ya, dapat dicari irisannya. F alpha yang dapat dibuat itu pada umumnya banyak. Dan F alpha itu dapat dicari irisannya. Nanti irisannya ini dinamakan Borel sigma field. Maka kita punya definisi 25. Apa? Kita lihat definisi 25. Definisi 25. Notasikan B cantik, irisan dari F irisan dari F, di mana F adalah sigma field yang memuat semua interval. B, irisan dari F, di mana F sigma field yang memuat semua interval. Ya. Bahasa saya tadi begini. Saya punya G, semua interval, di
himpunan semua interval, dia bukan sigma field, kita dapat membuat sigma field yang sehingga G-nya subset F alpha yang dapat dibuat umumnya banyak, lalu dari F alpha itu dicari irisannya, dan irisannya itu dinamakan Borel sigma field. Jadi maksud definisi 25 itu adalah seperti yang saya tulis di bawah ini, ya, yang saya tulis ini. Lalu di sini VCZ, lalu ini kalau di blok kita katakan bahwa B adalah merupakan sigma field yang di-generate oleh semua interval. Jadi B ini kita menamakannya sebagai sigma field yang di-generate, dibangun. Di-generate itu dibangun, dibangkitkan oleh semua interval. Jadi B adalah sigma field yang di-generate oleh semua interval. Yang penjelasannya tadi di bawah ini yang saya tuliskan, ya. Jadi ini penjelasan definisi 2.5. Jadi B adalah sigma field yang di-generate, nama B itu yang irisan tadi disebut sebagai sigma field yang di-generate oleh semua interval. Dan kita menyebut elemen dari B adalah Borel set. Elemen dari B adalah Borel set. Jadi kita kenal sekarang yang namanya himpunan Borel. Kalau gitu, Borel set itu apa? Ya tentu banyak sekali. Karena tadi di-generate oleh semua interval, maka ya interval itu contoh dari Borel set pastinya. Ya, interval itu merupakan contoh dari Borel set. Komplement interval. Nah, jadi ini interval AB ini Borel set, ya. Ini interval AB ini ya contoh dari Borel set. Yang himpunan min tak hingga interval min tak hingga sampai A digabung B sampai tak hingga, ini Borel set juga. Ya. Jadi Anda kebayang apa yang namanya Borel set. Ini akan kita gunakan nantinya, ya, akan kita gunakan di pembahasan berikutnya. Makanya saya jelaskan di sini. Jadi Anda bisa sekarang membayangkan kalau Anda nemu Borel set, ketemu istilah Borel set itu apa? Anggota Borel sigma field. Borel sigma field itu apa? Sigma field yang di-generate oleh semua interval. Anggotanya apa aja? Semua interval, gabungan dari interval min tak hingga sampai A, gabung B sampai tak hingga, dan sebagainya. Anda bisa punya banyak sekali anggota dari, Anda punya banyak sekali macam dari Borel set. Yang section Borel set saya cukupkan sampai itu saja. Yang dasar. Yang kesini nih sampai akhir ini saya lewat karena ini nanti kalau kita akan membahas buku ini secara lengkap ya perlu kita bahas. Tapi kita seperti saya pernah jelaskan di bagian awal mungkin kita hanya akan sampai bab 4. Makanya bagian ini sampai bagian akhir, sampai bagian ini kita skip.
skip, kita lewati. Sebentar ya, lagi azan. Oke, jadi Anda sudah tahu apa yang namanya Borel segment field, ya.
Baik, saya mungkin sekitar 15 menit lagi akan tambah. Ini ada bagian yang ditunda dulu ya, bagian yang ditunda dulu. Kita baca dulu. An alternative, rather more abstract and general approach to the measure theory is to begin with above properties of axioms. Sebentar, ini agak panjang ya kalau saya jelaskan ya. Ini saya jelaskan saat kita offline saja, saya kira. Saya ingin lebih jelaskan saat Anda offline saja. Saya simpan dulu ini. Oke, yang ini sudah saya save, nanti saya kirim ke Anda. Nah, sudah saya Nah, sudah loading. Enggak ya, sedang loading. Bentar ya.
Ya, sisa waktunya sedikit, saya ingin cek tugas ke-9 Anda, ya, perhatikan. Buktikan teorema 22. A subset R null set jika dan hanya jika M bintang A sama dengan 0. Akan dibuktikan jika A null set. Biar cepat ini saya koreksi aja ya, Anda sambil perhatikan. Diketahui A null set, oke. Ambil aspara epsilon. Berdasarkan definisi null set, untuk set epsilon ada barisan IN, sehingga ini dan ini oke. Perhatikan bahwa M bintang adalah infimum dari ZA, di mana ini oke. Karena Ln non negatif, oke, maka untuk setiap Z berlaku Z karena panjang interval Ln ini, maka bukan berlaku Z, maka setiap elemen dari Z, ya, dan ini, maka berlaku setiap. Kan kalau setiap karena Ln non negatif, maka sigma Lin juga non negatif, sehingga berlaku. Oh, sebentar, ada apa? Oke, ini benar ada tulisan di sini. Jadi setiap Z anggota A berlaku ini, oke, betul. Nah, berarti Z ini lebih besar dari sama dengan 0. Maka infimum Z pasti, maka infimum Z kalau M bintang infimum, lalu kalau kita ambil epsilon, maka kita bisa mendapatkan Z yang lebih besar, kurang dari epsilon, ya, sehingga MA. Nah, ternyata di sini kita memiliki, ya, ekspresi ini itu artinya apa? 0 kurang dari M bintang A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Nah, ini artinya sama saja kita mengatakan M bintang A sama dengan 0. Oke. Sebaliknya, akan dibuktikan jika M bintang 0 maka adalah null set. Karena M bintang 0 maka berdasarkan definisi outer measure, yakni M bintang A ini di mana ini, karena MA sama dengan 0, maka untuk setiap epsilon ada Z. Nah, ini tadi sama saja lebih mengatakan, apa namanya, kita mengatakan MA sama dengan 0. MA ini kan infimum ZA sama dengan 0. Berarti kalau kita ambil sembarang epsilon positif, selalu akan ada Z yang kurang dari epsilon. Artinya epsilonnya kan batas, apa artinya epsilonnya ini bukan batas bawah. Karena Z anggota A, maka ada IN, sehingga mengcover A yang kurang dari epsilon. Karena untuk epsilon IN dengan, maka memuat Z. Oke. Proposisi 2.3, jika A subset B, maka himpunan M bintang A lebih kecil dari M bintang B. Ini definisinya. Oke, ini definisinya. Oke. Karena A subset B, maka setiap barisan interval N yang menutupi B juga, karena A subset B, maka barisan yang interval yang menutupi B juga menutupi A. Jelas? Jika X adalah anggota ZB, maka X anggota ZA, karena Z, ya, Z. Jadi jika Z anggota B, Z, ya ini, oke. Lalu kalau ZB lebih kecil dari ZA, menurut definisi infimum, ini, ya, infimum ZA justru lebih kecil dari ZB, oke. Sehingga kita peroleh M bintang A lebih dari M bintang B, oke. Nah, proposisi 2.6, outer measure adalah translation invariant. Ini yang akan dibuktikan
dua arah ya. Ini A lebih kecil dari B dan apa ini, B lebih kecil A ya. Ambil sembarang A subset UN, maka A plus T, ambil sembarang A subset A cover UN, maka A plus T cover UN plus T. Oke. Misalkan IAB, maka LAB bimbing A, akibatnya L ini juga LI. Karena misalkan ini, maka M ini lebih kecil dari sama dengan sebentar. RIN, rupanya nggak boleh terburu-buru ya baca apa namanya, baca pekerjaan analisis ini, kita nggak boleh terburu-buru ya. Oke, nanti saya cek lagi aja deh yang jawaban ketiga, apakah sudah oke atau sudah belum ya. Ya, nanti saya cek lagi. Udah lelah juga ini dari pagi. Jadi hari ini itu saja saya kira ya. Tadi kita sudah belajar apa namanya, kita sudah melihat pekerjaan tugas Anda, lalu kita sudah membahas Borel set. Nanti pertemuan berikutnya kita sudah saya akan mengutip, akan apa namanya, sedikit menyinggung tadi yang ditunda. Lalu di pertemuan minggu depan kita sudah masuk pada definisi probabilitas ya, yang dikaitkan dengan Lebesgue measure ya, atau kita kaitkan dengan kita kaitkan dengan measure teori ya. Kayak kita kaitkan dengan apa namanya, definisi dari ukuran ya. Saya kira mudah-mudahan nanti minggu depan saya nggak ada halangan, bisa ngajar offline. Minggu depan offline jadwalnya ya Mbak ya? Betul, Prof, offline. Ya, mudah-mudahan saya bisa, mudah-mudahan nggak ada halangan, bisa ngajar offline, sehingga saya ingin benar-benar jelas menjelaskan kepada Anda tentang apa namanya, pengertian probabilitas dikaitkan dengan apa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Ya, silakan apa tadi yang saya jelaskan dibaca-baca kembali, direnung-renungkan gitu. Tadi ada satu tugas ya, silakan dikerjakan. Dikerjakan kelompok boleh, itu cuma satu soal gitu, biar ada diskusi, karena kalau sendirian lalu macet nggak ada diskusi, ada berhenti mengerjakan. Itu saja pertemuan hari ini. Kalau ada komentar, pertanyaan, silahkan. Izin bertanya, Prof. Itu kan untuk tugasnya boleh diskusi, tapi untuk mengumpulkannya apakah boleh kelompok atau tetap individu, Prof? Kelompok kan. Kelompok, oke, baik. Terima kasih, Prof. Ya, oke, ada lagi. Ini pertemuan 9 sudah ya Mbak ya? Kenapa, Prof? Sekarang pertemuan 9 ya? Sekarang pertemuan 11, Prof. 11 ya, 11. 11. Ya, saya tidak akan mengejar materi, yang penting yang saya ajarkan paham. Percuma saya mengejar materi kalau Anda nggak paham. Ya, akan banyakkan materi, jadi lebih baik Anda bisa paham dan nanti apa namanya,
Saya harap selesai malam ini, kalau Anda tertarik untuk mempelajari ini, Anda bisa melanjutkan. Ya, ketika Anda membaca sendiri itu Anda sudah punya, walaupun tidak 100% paham, tapi sudah bisa membayangkan, bisa memahami secara lebih baik. Itu saja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. banyak, Terima kasih, Prof. Prof. Saya keluar.